Kesehatan Gigi dan Mulut. Kebetulan kemarin juga tanggal 12 September kemarin eh, kami dan dokter-dokter gigi merayakan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut tanggal 12 kemarin. Nah, untuk sekarang kita mau coba bahas tentang perlukah menggunakan gigi palsu. Jadi apa sih fungsinya kalau misalnya gigi palsu itu udah dicopot giginya, masih penting nggak sih pakai gigi palsu? Nah, nanti kita tanya-tanya lagi. Di sini udah ada narasumber kita bersama Dokter Gigi Fajri Akbar. Nah, ini salah satu dokter gigi yang baru praktek di Rumah Sakit Awal Bros. Nanti di Awal Bros yang mana? Coba kita tanya nanti ya. Nah, assalamualaikum Dokter Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Aman kan ya? Sehat, alhamdulillah dok. Eh, ini kita santai-santai aja ngobrolnya dok ya. Siap dok. Sambil kita bahas apa sih gigi palsu, mungkin dari kawan-kawan sahabat-sahabat Awal Bros ada yang masih belum tahu apa sih itu gigi palsu, apa diambil dari gigi orang yang udah nggak ada atau dari hewan gitu kan dok, atau dibikin di mana gitu ya, gimana dok, gigi palsu itu apa sih dok? Oke, selamat siang sahabat-sahabat Awal Bros. Perkenalkan saya Dr. Gigi Fajri Akbar dari Rumah Sakit Awal Bros Panam. Baiklah, kita di sini membahas gigi palsu ya. Jadi gigi palsu itu fungsinya ada 3 sebenarnya dok. Yang pertama yaitu mengembalikan estetik. Estetik. Jadi ketika kita cabut gigi, nah kalau kita senyum kan itu kelihatan bolong kan, kurang estetik kalau kita senyum ya dok ya. Betul betul. Terus kalau gigi belakang yang hilang itu, kalau terlalu banyak yang dicabut gigi belakang itu kempot pipinya dok. Ya, Jadi mengembalikan estetik itu. Jadi nanti ada dukungan gigi palsu sehingga bisa kembali lagi pipinya yang udah kempot. Terus yang kedua dia fungsinya mengembalikan fonetik. Jadi ketika gigi kita hilang 1 atau 2 dan kita nggak ganti dengan gigi palsu, biasanya kita ngomongnya jadi nggak jelas. Contoh kayak huruf-huruf yang tercipta kayak F itu kan ada tercipta karena ada peran gigi di depan gitu. Betul, dok. Kayak S kayak gitu. Nah, jadi orang-orang yang kehilangan gigi biasanya untuk ngomong itu jadi kurang jelas. Nah, itu yang kita coba kembalikan lagi fungsinya. Terus yang ketiga fungsinya mengembalikan fungsi daya kunyah. Nah, kalau gigi hilang tentu ngunyahnya jadi nggak nyaman dok. Ya, betul. Akhirnya ngunyahnya jadi cuma sebelah. Cuma akhirnya gigi yang bolong itu nggak dipakai ngunyah lagi. Nah, akhirnya muncul kebiasaan buruk. Akhirnya ngunyahnya cuma sebelah, yang sebelah nggak dipakai ngunyah, dan itu akan berpengaruh ke karang gigi. Karang gigi jadi akan lebih banyak untuk gigi yang nggak pernah dipakai ngunyah. Seperti itu dok kalau fungsinya. Berarti emang banyak fungsinya dok ya. Nah terus ini kalau misalnya nggak pakai gigi palsu, berarti fungsi-fungsi yang lain yang tadi itu akan berkurang dok ya. Kalau misalnya udah dicabut terus kita nggak mau pakai gigi palsu, selain yang tadi ada resikonya nggak sih dok? Nah, kalau kita nggak ganti gigi yang sudah dicabut itu dengan gigi palsu, nah gigi-gigi itu sifatnya mencari ruang kosong dok. Jadi ketika gigi bawah kita cabut, gigi atas akan terus turun ke bawah sampai menyentuh gusi biasanya. Kalau gigi gigi atasnya udah turun, jadi kontak antar giginya udah nggak pas lagi. Akhirnya mudah untuk nyelip makanan di gigi atasnya. Akhirnya mudah berlubang. Kalau udah berlubang, ujung-ujungnya bakal dicabut juga. Akhirnya lebih banyak lagi gigi yang hilang. Nah, seperti itu dok. Betul. Terus kalau dia terlalu banyak juga yang dicabut dan tidak diganti dengan gigi palsu, biasanya sudut mulutnya turun dok. Karena biasanya kalau kita tutup mulut ada gigi yang menopang nih. Waktu kita tutup dapat dia gigitannya. Tapi kalau nggak ada gigi, loss dia dok. Jadi tinggi wajah kita jadi turun. Akhirnya sudut mulut kita juga
turun, akhirnya jadi terlihat Jadi lebih terlihat tua. murung. Lebih Lihat tua murung. daripada umurnya. Iya, iya, iya. Berarti emang selain juga apa namanya buat kesehatan di mulutnya juga, masalah estetiknya juga penting karena apalagi khususnya untuk para profesional kayak seperti kita lah dok. Kalau ngadepin pasien yang banyak jumpa yang orang. banyak jumpa orang kan nggak begitu enak kalau dilihat dok ya. Iya. Kalau misalnya jenis gigi palsu, apakah cuma satu jenis aja atau ada beberapa jenis dok? Nah, Jenis gigi palsunya. kalau jenis gigi palsu itu sebenarnya banyak ya, tapi secara umum kita bedakan ke gigi palsu yang bisa dilepas, lepas pasang. Ada juga gigi palsu itu yang fix, yang tetap di rongga mulut, tidak dilepas-lepas, seperti itu. Jadi kalau yang dilepas pasang itu modelnya banyak ya, bahannya ada akrilik. Akrilik itu yang dia plat, terus ada kawatnya untuk cantolan ke gigi sebelah-sebelahnya. Atau ada Valplas, itu gigi palsu juga bahannya, tidak pakai kawat lagi dia sekarang. Nah, jadi itu ada tingkat-tingkatnya lah dok kalau gigi palsu yang lepasan. Kalau gigi palsu yang fix contohnya seperti implan. Implan itu ditanam ke tulang giginya dok. Tulang alveolar giginya ditanam ke situ, jadi seolah-olah itu pasien memakai gigi palsu, dan itu yang paling nyaman sih dok sejauh ini. Oh, itu yang paling nyaman ya. Implan gigi. Iya. Kalau pas lagi implan itu dibius Nah, itu dibius dok, dibius dulu, dan itu biasanya dikerjakan sama dokter gigi spesialis perio atau spesialis bedah mulut. Iya. Karena dia ada termasuk pembedahan lah. Masuk sedikit. pembedahan ya. Cuman hasilnya lebih memuaskan biasanya. Iya. Karena tidak ada plat, dia ditanamkan ke tulang gigi, jadi seolah-olah kita pakai gigi asli aja gitu dok. Memang betul-betul langsung diganti dok ya. Iya betul. Langsung nggak dicopot-copot lagi, lebih nggak ribet nanti buat Iya. dipakainya dok. Itu kalau buat gigi palsu itu prosesnya kan ada yang kadang-kadang ada yang saya dengar, karena saya nih waktu zaman saya lagi koas, lagi kepanitraan, itu saya udah nggak masuk stase gigi lagi. Jadi kalau gigi ini emang saya benar-benar blank. Iya. Nah kalau misalnya buat gigi palsu itu dok, buat gigi palsu itu persiapannya kayak gimana sih dok? Nah, ada jadi persiapan khusus untuk pembuatan gigi palsu ini sebaiknya kita bersihkan dulu. Ibaratnya gigi palsu ini dibuatnya terakhir lah, perawatan terakhir setelah perawatan gigi lainnya. Ya. Contoh misalnya kita masih ada sisa akar gigi, nah itu harus dicabut dulu. Nggak bisa ada akar giginya terus ditimpa sama gigi palsu, itu nggak bisa. Karena itu akan membuat sumber infeksi bagi rongga mulut. Nanti bau mulutnya, dan itu yang sering dilakukan sama tukang gigi, ditimpa aja gitu giginya. Dan itu sebenarnya tidak boleh, fatal sekali. Banyak sekali pasien yang datang korban dari tukang gigi tersebut. Nah itu ditimpa aja karena dia nggak bisa nyabut giginya. Nah itu harus dicabut dulu. Terus karang gigi itu harus dibersihkan dulu, karena kan kita bakalan cetak giginya. Nah kalau karang giginya tidak dibersihkan, itu nanti karang giginya ikut tercetak. Akhirnya gigi palsunya mengikuti dari karang gigi yang di rongga mulut. Nah akhirnya nanti kalau karang giginya lepas, akhirnya nggak pas lagi. Nggak pas lagi, betul. Gitu. Jadi kalau ada akar gigi itu dicabut dulu, karang gigi dibersihkan dulu, gigi berlubang itu dicabut dulu, atau gigi yang berlubang kalau masih bisa dipertahankan, itu kita perawatan dulu, kita tambal dulu, seperti itu. Nah setelah semuanya selesai, barulah kita buat gigi palsunya. Baru dibuat gitu. Gigi palsunya dok ya. Apa namanya? Kalau ini kan tadi baru sampai persiapannya tuh dok. Baru buat persiapannya. Nah berarti setelah itu pembuatannya. Ya. Yang buat itu dokter giginya langsung kah atau kayak gimana? Jadi proses pembuatan gigi palsunya sendiri itu kayak gimana tuh dok?
Ya, kalau proses pembuatan gigi palsu biasanya setelah selesai persiapan tadi ya, setelah ada yang dicabut, bersihkan karang gigi itu nanti giginya dicetak. Dicetak, dapatlah cetakan giginya. Nah, cetakan giginya itu nanti kita kirim ke lab, ke laboratorium yang khusus untuk membuat gigi palsu. Jadi bukan dokternya yang buat ya. Jadi ada tekniker namanya. Tekniker itulah yang nantinya membuat gigi palsu di lab. Nah, jadi itu kalau di awal Bros Panam sudah ada lab sendiri. Jadi sehingga nanti ketika pasien datang itu nggak membutuhkan waktu yang lama biasanya untuk gigi palsunya selesai. Mungkin kalau di tempat lain pesan diantar dulu, habis setelah selesai di labornya diantar balik lagi ke dokternya kan butuh waktu gitu dok ya. Kalau di rumah sakit Awal Bros bisa langsung dikerjakan, tapi tetap nggak selesai hari itu ya, nggak selesai. Kalau ibaratnya kalau biasanya dokter gigi biasanya kalau kirim ke lab tuh ke Jakarta ya, kirimnya udah 3 hari, balik ke sini 3 hari, untuk dalam perjalanan aja udah 1 minggu. Belum proses pengerjaan di lab. Akhirnya pasien menunggu lama dalam keadaan giginya yang udah ompong, kondisi malu kalau senyum kayak gitu. Nah, kalau di awal Bros Panam kita bisa singkat waktu perjalanannya sehingga nggak terlalu lama pengerjaannya. Seperti itu. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya di Awal Bros bisa langsung beres semuanya. Tetap ada nunggu proses pengerjaan, cuman biasanya nggak nyampe lebih dari seminggu. Iya. Betul. Nah, apa namanya? Kalau misalnya rasanya dong, kan kadang-kadang ada orang-orang yang baru mulai ompong atau baru kena kecelakaan giginya hilang, itu banyak yang takut kalau misalnya rasa giginya itu pas ngunyah takut beda gitu kalau pakai gigi palsu. Sebenarnya kayak gimana sih dok? Rasanya kenyamanannya tuh sama atau beda dengan gigi yang Oke, yang namanya ciptaan manusia nggak akan mengalahkan ciptaan Allah. Seperti itu dok. Jadi senyaman-nyamannya gigi palsu pasti lebih nyaman gigi asli. Makanya sebenarnya gigi palsu ini akan nyaman pada waktunya. Jadi harus sering-sering dipakai. Seminggu harus dinyaman-nyamanin. Senyaman-nyaman, kalau nggak nyaman tetap dipakai, harus dinyaman-nyamankan, nanti lama-lama akan terbiasa dan kalau nggak ada dia rasanya ada yang kurang gitu. Nanti lama-lama bakal seperti itu. Tapi untuk proses adaptasi itu biasanya butuh waktu 2-3 bulan. Itu awal-awal memang rasanya apa sih, ada yang baru di rongga mulut kayak gitu. Nanti setelah 2-3 bulan kita terbiasa makainya, nah itu udah nyaman sendiri biasanya dok. Berarti kayak waktu kita awal-awal pakai kacamata dok ya? Nah, awal-awalnya apa sih ini ada yang ganjel gitu ya rasanya ya. Cuman sekarang kalau nggak pakai kacamata kecarian gitu. Kayak ada yang hilang gitu ya. Iya, agak nggak nyaman emang kalau. Nah kalau misalnya udah mulai nyaman, ada nggak sih perawatan khusus dok gigi palsu atau sama aja kayak kita sikat gigi biasa, atau ada perawatan khususnya untuk orang-orang yang menggunakan gigi palsu itu? Nah, gigi palsu ini sama halnya kita perawatannya dengan gigi asli. Nah, contohnya nih kayak gigi palsu yang lepasan contohnya ya. Gigi palsu yang lepasan itu kalau malam kita buka, kita tetap sikat gigi palsunya. Setelah kita sikat gigi asli yang di rongga mulut, kita juga tetap sikat gigi palsunya dengan pasta gigi. Belum boleh nyebut merek yang ini dok. Pasta gigi ya kan. Nah setelah disikat itu biasanya kita sebaiknya direndam dengan air ya dok, di wadah, karena kalau dia posisinya kering gampang untuk nempel bakteri-bakteri, jamur biasanya. Nah makanya sebelum tidur itu setelah dibersihkan kita masukkan ke dalam wadah berisi air hangat lah, biar kalau ada kuman-kuman dia juga mati. Seperti itu dok. Nanti pagi dipakai lagi seperti biasa. Seperti itu dok. Kalau apa namanya nih, kalau mungkin bagi sahabat-sahabat Awal Bros yang muslim ada pertanyaan yang ada di kepalanya nih.
kalau misalnya amit-amit misalnya Ya. meninggal gitu dok, Mhm. nah itu gigi palsunya dicopot ataukah dibiarkan di situ nanti nyatu sama jenazahnya atau kayak gimana lebih bagusnya dok? Jadi gigi palsu ini selama dia tidak menyakiti sang jenazah, Mm-mm. itu biasanya dibiarkan. Berarti dibiarkan. Tetap di rongga mulut sang jenazahnya. Mm-mm. Tapi apabila dilepas dan tidak menyakitkan rasanya bagi jenazah, Mm-mm. itu kita lepas. Jadi Iya, iya. contohnya kayak gigi lepasan. Nah, gigi lepasan itu kan gampang lepasnya dan Betul. tidak menyakitkan Iya. untuk si jenazahnya. Mhm. Nah, itu sebaiknya dilepas. Ya, ya. Tapi kalau kayak implan Hmm? yang fix di rongga mulut yang nggak bisa dibuka, nah itu kan kalau untuk mencabutnya Melukai rasanya lagi ya. akan menyakiti buat si jenazahnya. Betul, Jadi betul. itu biasanya kita biarkan Ya, ya. terkubur. Kalau Betul. zaman dulu dok, gigi palsu itu kadang ada yang zaman-zaman dulu ya terbuat dari emas. Nah, Iya, iya. nah jadi gigi palsu yang dari emas itu dulu itu yang jadi perdebatan ya. Gigi palsu dari emas itu dulu harus dicabut. Kalau enggak nanti takutnya setelah dikubur malam-malam ada yang nyari harta karun. Betul, betul. Bakal lebih menyiksa lagi buat semuanya. Bagus dicabut sama yang ahli dok ya. Iya. Dibanding dicabut Nah, nanti tapi kan sama yang sekarang dari kubur. udah nggak ada lagi Iya, gigi iya. palsu dari emas. Nah, kalau sekarang ya kayak gitu yang bisa dilepas kita lepas, tapi kalau yang nggak bisa dilepas kita biarkan. Siap. Seperti itu dok. Siap. Nah ini tadi mungkin udah dibahas sama dokter sedikit. Bedanya apa sih dok? Sekarang mungkin khususnya di Riau dan Pekanbaru itu udah banyak bermunculan tempat-tempat ahli gigi, tukang gigi gitu dok. Bedanya apa sih dok sama yang dibuat sama orang yang ahli betul-betul yang ada sertifikasinya? Kayak dokter kan nanti yang mencetaknya langsung dokter gigi, yang mengejarkannya juga tekniker yang tersertifikasi. Itu bedanya apa dok? Oke, secara legalitas di negara kita ya dok, itu kalau untuk tukang gigi sebenarnya ada izinnya dan boleh mengerjakan gigi palsu lepasan. Hanya itu. Jadi kalau ada dokter tukang gigi yang pakai yang masang kawat gigi atau yang cabut gigi, nah itu patut dipertanyakan izinnya dok. Siap. Nah jadi kalau untuk buat gigi palsu di tukang gigi sebenarnya boleh dan legal sebenarnya. Cuman untuk kualitas tentu pasti lebih baik di dokter gigi. Karena seperti saya bilang tadi nih, misalnya ada akar gigi, tunggul-tunggul gigi. Nah, tukang gigi itu kan nggak ada kewenangan untuk cabut gigi, nggak ada keahlian, nggak ada ilmu di sana. Nah, akhirnya seringkali akar gigi itu ditimpanya aja sama gigi palsu. Nah, itu yang sering terjadi, dok. Yang terus bisa sebabkan infeksi tadi, dok ya? Iya. Nah, nanti jadi bengkak lah gusinya. Nah, itu sering terjadi. Dan kalau misalnya tukang gigi buat gigi palsu dan fix dia diletakkan di rongga mulut nggak bisa dilepas-lepas. Nah, itu justru jadi merusak nanti ke gigi-gigi sebelahnya. Biasanya sering tuh. Jadi gigi palsu yang dibuat di tukang gigi ini bolehnya cuma yang lepasan. Yang lepasan aja. Kalau yang gigi palsu yang dibuat langsung di gigi, itu biasanya nggak baik. Pertama dia bau mulut, yang kedua dia akan merusak gigi-gigi sebelahnya. Nah, terus kalau tukang gigi buat gigi palsu itu tinggi wajah nggak diukur. Nah, anatomis giginya kurang bagus. Kalau kita nih buat gigi palsu di dokter gigi biasanya kalau kita senyum atau posisi istirahat aja itu harusnya ada 2 mili terlihat gigi kita nih di depan. Nah, kalau buat di tukang gigi biasanya ya itu nggak dinilai itu untuk
gigi depannya kadang nggak terlihat sama sekali. Jadi kalau kita senyum jadi pendek-pendek giginya. Nah, itu Iya. jadi sebenarnya memang lebih bagus datang ke dokter gigi, Dokter Dok. gigi. Bahkan kalau ada yang masalah bisa langsung diperbaiki langsung, Dok ya. Ada yang masalah di anatomisnya kayak yang lebih maju atau ada yang pendek, giginya pendek, bisa ditambahkan gigi apa namanya, Dok, yang veneer gitu, Dok ya. Ya. Bisa Dan langsung masalah sterilisasi juga lebih steril kerjanya di rumah sakit, kan, Dok? Betul, Dok. Betul, Dok. Karena kita ada alat sterilisasi sendiri. Iya, betul, yang belum tentu tukang gigi punya gitu, dan itu kan alatnya mahal sekali ya, Dok. Jadi lebih bagus kita untuk diri kita sendiri sebenarnya. Jangan sayang-sayang untuk diri kita sendiri. Datanglah ke dokter gigi. Seperti itu. Ini dari tadi kita ngomongnya udah yang jelek-jeleknya nih. Kalau giginya copot, kalau giginya rusak sehingga perlu gigi palsu. Nah, ini mumpung hari kita masih merayakan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut, gimana sih, Dok, ngerawat gigi yang baik dan benar supaya nggak jadi bolong, nggak lepas, dan nggak perlu dicabut gitu, Dok? Jadi untuk merawat gigi nih, biar kita nantinya gigi kita sehat-sehat, nggak perlu pakai gigi palsu, nggak perlu ada yang dicabut. Nah, itu kunjungi dokter gigi 6 bulan sekali. Karena untuk gigi itu bisa rusak, Dok, itu butuh waktu yang panjang. Betul. Jadi nggak seminggu 2 minggu kita nggak sikat gigi terus gigi kita berlubang. Nah, jadi itu proses yang panjang, karena gigi ini organ paling kuat di dalam tubuh kita. Bahkan lebih kuat daripada tulang. Jadi ya butuh waktu bulanan lah untuk gigi itu bisa berlubang, ya 8 sampai 12 bulan. Nah, jadi kita kalau kontrol rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, itu bisa kita cut. Misalnya kita nggak sadar nih ada lubang di celah gigi, kan nggak kelihatan, Dok. Nah, yang bisa lihat itu kan dokter gigi. Dan gigi itu kalau belum dalam lubangnya belum terasa sakitnya. Nah, jadi kalau ada lubang terus dia nggak sakit dan kita nggak sadar itu. Nah, kalau kita biarkan tanpa ada kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi itu, nah ujung-ujungnya bakalan sakit, udah nyentuh ke saraf giginya, akhirnya sakit. Nah, ujung-ujungnya dicabut. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa kita harus kunjungi dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi bisa kita putus rantainya. Ketika ada lubang-lubang kecil kan bisa kita langsung tambal biar nggak semakin besar. Gitu, Dok. Terus kalau untuk rekomendasi sikat gigi sehari berapa kali? Ada zat-zat yang nggak boleh digunakan pada saat sikat gigi atau berkumur? Ada kayak gitu nggak sih, Dok? Nah, kalau sikat gigi yang paling bagus tuh 2 kali sehari ya, Dok. 2 kali sehari. Pagi setelah sarapan. Kadang kan kita pas mandi. Seringnya pas mandi, udahlah biar sekalian aja bersih-bersih mandi sikat gigi baru sarapan. Betul. Nah, idealnya, Dok, kita sikat gigi itu sehabis sarapan. Habis sarapan sama malam tuh sebelum tidur. Bukan sore pas mandi. Kadang kita mandi 2 kali sehari. Nah, pas lah dia 2 kali sehari pas mandi itulah sikat giginya kan. Ini berasa tembakannya nih. Nah, jadi kalau kita habis sikat gigi baru sarapan, nah sisa-sisa makanan pas kita sarapan itu sampai malam nanti berada di rongga mulut kita. Nah, itu yang bikin gampang untuk berlubang. Betul. Nah, kalau kita habis sarapan sikat gigi, setidaknya makanan-makanan siang lah yang ada di waktu malam nanti. Nggak begitu lama ada di situ, Dok ya. Nggak terlalu lama dia. Begitupun juga pas lagi makan malam. Nggak, kalau habis sebelum tidur juga udah nggak ada lagi di situ sampai pagi makanannya, betul. Ya cuman dari sore dari makan malam sampai kita sikat gigi itu aja ada makanan di situ ya. Dan kita sikat gigi bagusnya di depan kaca, Dok. Jadi kita bisa lihat setelah kita sikat gigi kan kelihatan nih masih ada nggak makanan numpuk nih di celah-celah gigi. Kadang nggak sadar kita kalau masih ada makanan di situ. Jadi kalau misalnya tidak terjangkau oleh sikat gigi, pakai dental floss.
benang gigi, Dok. Jadi benang gigi itu dimasukkan ke celah-celah gigi, baru diangkat. Jadi dia menjangkau celah-celah gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Oleh sikat gigi. Iya. Gitu. Kalau tadi Dok ada zat-zat yang nggak boleh digunakan nggak saat kita berkumur atau gitu, atau yang produk-produk yang ada sekarang yang ada di luaran itu udah cukup itu aja gitu untuk sikat gigi sama berkumur? Untuk sikat gigi, pasta gigi maksudnya ada ya? Pasta gigi ya sebenarnya yang dijual di pasaran sudah cukup ya, Dok. Nggak ada rekomendasi, tapi yang penting intinya sikat gigi. Modal pakai apapun yang penting sikat gigi. Berarti kayak gitu ya kawan-kawan, sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, jangan pas lagi mandi. Kadang-kadang soalnya orang Indonesia tuh kalau mau sarapan belum sikat gigi itu rasanya agak gimana gitu, Dok. Iya betul juga sih. Iya. Ya, kalau rasanya nggak nyaman pas mandi sikat gigi, habis sarapan sikat gigi lagi. Jadi 3 kali. Karena minimal 2 kali sehari. Tidak ada patokan tuh harus 2 kali nggak. Tapi minimal 2 kali sehari. Jadi 2 kali sehari itu bukan pakemnya, minimalnya kawan. Sahabat-sahabat Awal Bros. Jadi tadi sikat gigi minimal 2 kali sehari. Yang kalau misalnya mau cuman 2 kali, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Kadang-kadang suka ada yang mengemil malam apa segala macam kan, soalnya kalau dibilangnya setelah makan malam masih ngemil lagi. Sama aja. Terus jangan lupa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Kan tadi di sarannya 6 bulan sekali ke dokter gigi. Kalau mau cari dokter Fajri itu di mana sama kapan, Dok? Ya, kalau saya praktek di Awal Bros Panam, Senin, Selasa, Rabu itu mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Kamis, Jumat itu siang jam 1 sampai jam 5. Sabtu saya mulai sore dari jam 5 sampai jam 9. Jadi setiap hari ada, cuman jamnya aja yang beda. Iya, Senin, Selasa, Rabu sama Sabtu, Dok ya? Yang itu sore. Iya betul. Senin, Selasa, Rabu, Sabtu jam 5 sampai jam 9. Hari Kamis sama Jumat itu jam 1 sampai jam 5. Jam 5. Jadi kalau mau sore-sore sebelum pulang, habis pulang kerja nih kan, mau mampir misalnya ke Awal Bros, ketemu dokter Fajri mau lihat giginya per 6 bulan, dipersilahkan. Terima kasih dokter Fajri atas ininya. Kita bincang-bincangnya sangat membuka wawasan, karena kayak tadi yang saya bilang, saya hampir buta kalau masalah gigi. Paling kalau misalnya ada yang datang ke IGD, dok giginya sakit, saya kasih pereda nyeri, besok ke dokter gigi ya, saya bilang. Cuman sampai situ aja, Dok. Nah, jangan lupa kawan-kawan, sahabat Awal Bros sekalian, di klik like dan subscribe YouTube Awal Bros kalau mau lihat-lihat kegiatan Awal Bros, atau mau lihat apa sih, mungkin ada diskon-diskon di Awal Bros, itu bisa langsung dilihat ke Instagram Halo Awal Bros. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.